sebagai coach dari Bu Nur Hayati SPDI SPD dari UPT SMP Negeri 2 Kelara. Oke, baiklah. Assalamualaikum Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya. Jadi di sini saya akan menjadi observer dari Bapak yang akan mengamati ya dan menilai saat Bapak melakukan coaching. Dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Jadi apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih Bapak nantinya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan Pak oleh coach sebentar. Dan bagaimana nanti coach menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak sebagai coach. Jangan lupa Pak ya, juga saat proses coaching Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ahmad sebelum Bapak melakukan coaching. Siap ya Pak ya? Oke. Jadi dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan? Dalam proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu saya memberikan pertanyaan yang berbobot, apa kehadiran penuh yang kedua, bersifat presensi kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Jadi ada 3 ya Pak, ya. Dari ketiga kompetensi tadi nih ya. Kompetensi mana saja yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Nah, itu kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan di sini adalah bagaimana seorang coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Pak. Kemudian indikator ya, bagaimana yang ingin Bapak atau kompetensi apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching nantinya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya inginkan, ya. Itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan tadi pertanyaan yang berbobot, kemudian apa lagi Pak? menjadi pendengar yang aktif. Iya, betul sekali. Baik, mungkin itu saja Pak ya yang saya tanyakan. Jadi Bapak harus ingat bahwa melaksanakan coaching itu Bapak mengingat selalu apa yang tadi kompetensi-kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Oke, kalau gitu silakan dimulai. Baik, kita mulai proses coaching ini bersama dengan Ibu Yanti. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat semangat. Tapi begini Pak Rahmat, saya memiliki sedikit agak galau sih sebenarnya untuk hari ini karena saya memiliki sedikit problem di kelas saya. Dan selanjutnya saya ingin mencari solusi dari problem yang saya hadapi di kelas saya itu.
saya libatkan dalam menyelesaikan masalah ini, yang pertama adalah berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Dia melaporkan bahwasannya di kelas 4 ada sesuatu seperti ini. Yang kedua adalah meminta pendapat dengan sejawat. Terus yang paling mungkin yang pertama ini saya lakukan adalah berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut. Bagaimana kondisi di rumahnya, apakah ada masalah yang dihadapi di rumah, sehingga anak ini tidak pernah mengerjakan tugas dari segala mata pelajaran yang saya berikan. Oke. Berarti kalau yang seperti itu dipastikan sudah tepat sekali. Bagus, artinya yang pertama itu berkolaborasi dengan teman, menanyakan dengan rekan sejawat, utamanya wali kelasnya. Kemudian yang kedua dengan kepala sekolah. Kemudian yang tak kalah pentingnya ini dengan orang tua. Ini orang tua merupakan penting juga. Kenapa anak seperti ini, apa yang dikerjakan di rumah kalau pulang sekolah, sehingga pekerjaan yang diberikan di sekolah itu tidak dikerjakan dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian dalam proses kegiatan belajar mengajar, apa yang setelah itu tadi, apalagi yang ibu akan lakukan selain selanjutnya? Selanjutnya setelah melakukan komunikasi dengan orang tua saya itu, mungkin saya akan melakukan pembimbingan khusus kepada anak ini. Jadi mungkin saya akan mengisikan waktu khusus untuk membimbing anak tersebut agar memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan, sehingga segala tugas dan segala mata pelajaran yang saya berikan bisa dikerjakan baik itu di sekolah maupun di rumah. Alhamdulillah, ibu sudah sangat luar biasa dalam dalam itu menyebabkan bagaimana anak itu menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan ini, setelah melakukan kegiatan tersebut? Perasaan Ibu bagaimana? Ya baik Pak Rahmat, alhamdulillah setelah kita melakukan diskusi dan bincang-bincang mengenai problem yang saya hadapi di kelas, alhamdulillah ada motivasi dan semangat untuk memikirkan dan sudah ada gambaran untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Terima kasih Bu. Baik untuk sampai untuk saat ini sekian dulu kita, semoga Ibu dapat melaksanakan dengan baik apa yang menjadi apa yang menjadi hasil dari diskusi kita ini. Iya Pak Rahmat, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching terhadap Ibu Nur Hayati sebagai coach Bapak? Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya bincang-bincang dengan coach saya Bu Hayati, perasaan saya adalah artinya perasaan saya senang saya bisa membantu Ibu dalam mencarikan solusi terhadap permasalahan yang memang di sekolah ini. Jadi merasa bahagia, merasa senang ya. Kemudian pada saat Bapak melakukan coaching, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan terkait indikator-indikator yang Bapak tadi sebutkan pada saat observasi itu? Ya, baik Bu, apa yang proses coaching yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan alur coaching kita, yaitu alur kita di mana saya menanyakan tentang tujuan dari coaching ini, kemudian rencana aksi, yang ketiga
menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita yang tadi Bapak katakan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan ya, tanggung jawab. Ya, jadi sudah melakukan identifikasi ya sesuai dengan alur cerita tadi, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching tadi menemukan solusinya Pak ya. Iya, sudah menemukan solusinya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi Pak, apa yang Bapak sudah lakukan tadi, atau kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan lagi setelah coaching tadi? Dulu dari proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi lebih dalam lagi, yaitu yang pertama itu bagaimana seorang kita coach menjadi pendengar yang baik, kemudian kedua